Bismillah Insinyur Rahman Insinyur Rahim. Assalamualaikum teman-teman yang dirahmati Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang berada di Makkah, yang penuh keberkahan dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Teman-teman yang saya cintai, apakah kalian tahu bagaimana dan kapan pertama kali Allah Tabaraka wa Ta'ala membangun rumahnya di bumi, yaitu Ka'bah yang mulia? Apakah benar bahwa Allah sendiri yang menciptakan Ka'bah? Siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Siapa yang pertama kali melakukan haji dan tawaf di sekitar Ka'bah? Ka'bah yang sekarang ini, sudah berapa lama berdiri? Sudah berapa kali Ka'bah dibangun ulang sampai sekarang? Dan bagaimana sejarah misterius Ka'bah yang sebenarnya? Teman-teman yang terhormat, semua pertanyaan ini akan kami jawab berdasarkan cahaya Al-Quran dan Hadits. Maka dari itu, mohon tonton video ini sampai selesai. Ka'bah adalah tempat yang sangat suci, yang selalu dirindukan oleh hati setiap muslim untuk melihatnya, dan setiap orang beriman sangat ingin melaksanakan tawaf mengelilinginya. Teman-teman, Ka'bah yang saat ini berdiri telah berusia sekitar 404 tahun. Sampai saat ini, Ka'bah sudah dibangun ulang sebanyak 10 kali. Pembangunan pertama Ka'bah terjadi 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat, atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, ketika para malaikat berkata kepada Allah, manusia akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Pada saat itu, para malaikat merasa bahwa mungkin Allah tidak lagi ridha kepada mereka. Maka mereka mulai melakukan tawaf dan bertasbih di bawah arsy Allah, untuk memohon keridhaannya. Kemudian Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka dan membangun sebuah rumah yang sangat indah dan bercahaya di bawah arsy dengan 4 tiang yang kokoh. Rumah ini kemudian dikenal di kalangan malaikat dengan nama Baitul Mamur. Dalam surah At-Tur, Allah juga menyebutkan tentang Baitul Mamur. Teman-teman, Baitul Mamur adalah Ka'bahnya para malaikat dan terletak di langit ke-7, tepat di hadapan arsy dan sejajar dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari, 70.000 malaikat melakukan tawaf dan sholat di sana. Malaikat yang telah melakukan tawaf di Baitul Mamur tidak akan mendapat kesempatan kedua, karena setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang datang untuk beribadah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan Baitul Mamur. Teman-teman, setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan para malaikat agar membangun rumahnya di bumi seperti halnya Baitul Mamur di langit. Agar hamba-hambanya di bumi dapat melakukan tawaf dan menyembahnya sebagaimana para malaikat beribadah di langit. Maka para malaikat pun membangun Ka'bah di bumi dan mereka pula yang pertama kali melaksanakan haji di sana. Pembangunan kedua Ka'bah terjadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan menurunkannya ke bumi. Ketika Nabi Adam alaihi salam turun dari surga ke bumi, beliau berkata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai Rabbku, aku tidak mendengar tasbih dan takbir para malaikat sebagaimana ketika aku masih di surga. Aku juga tidak melihat tempat ibadah seperti Baitul Mamur, tempat para malaikat tawaf. Lalu Allah menjawab, pergilah ke tempat yang akan kami tunjukkan, bangunlah Ka'bah di sana, lakukan tawaf, dan hadapkanlah wajahmu ke arah itu saat sholat. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk membimbing Nabi Adam alaihi salam. Malaikat Jibril membawanya ke tempat yang menjadi asal mula penciptaan bumi, tempat pertama kali busa tanah terbentuk sebelum menyebar menjadi seluruh daratan bumi. Di tempat itu, Jibril memukulkan sayapnya ke tanah, dan pondasi Ka'bah sampai 7 lapisan bumi pun terbentuk. Para malaikat lalu mengisi pondasi itu dengan batu dari 5 gunung utama, lalu mendirikan dinding di atasnya. Kelima gunung tersebut adalah Gunung Lebanon, Gunung Tur, Gunung Judi, Gunung Hira, dan lainnya. Dengan cara seperti itu, ketika Ka'bah dibangun untuk kedua kalinya, Nabi Jibril alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, dan Sayyidah Hawa radhiyallahu ta'ala anha juga ikut serta. Sayyidah Hawa radhiyallahu ta'ala anha membawa tanah, dan Nabi Adam alaihi salam terus membangun Ka'bah. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam untuk melakukan tawaf dan berfirman, engkau adalah manusia pertama, dan ini adalah rumah pertama. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menghadap ke arah Ka'bah untuk melaksanakan sholat dan senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang membangun Ka'bah untuk ketiga kalinya? Setelah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam, seiring berjalannya waktu,
dinding Ka'bah mulai melemah. Maka putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Syits alaihi salam, membangun Ka'bah untuk ketiga kalinya dengan tanah dan batu. Namun, sebagian mufasir berpendapat bahwa Nabi Syits alaihi salam hanya memperbaiki Ka'bah, bukan membangunnya kembali secara menyeluruh. Sekarang kita lanjutkan, siapa yang membangun Ka'bah untuk keempat kalinya? Ka'bah dibangun keempat kalinya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan azab berupa banjir besar kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dalam banjir besar tersebut, bangunan Ka'bah hilang. Menurut sebagian riwayat, Ka'bah diangkat dan tempatnya hanya tersisa sebuah bukit kecil berwarna merah. Setelah banjir tersebut, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam lahir ke dunia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk membangun kembali Ka'bah. Bagaimana kisah pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha dan putranya Nabi Ismail alaihi salam di tanah tandus dan sepi di Makkah, di mana tidak ada manusia dan tidak ada bangunan Ka'bah, hanya tersisa sebuah bukit kecil berwarna merah. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali dari Makkah ke Palestina sesuai perintah Allah. Kemudian, pada kedatangan kedua beliau ke Makkah untuk menjenguk keluarganya, terjadilah peristiwa pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika beliau datang untuk ketiga kalinya, Nabi Ismail alaihi salam telah menikah, dan Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha telah wafat. Kedatangan keempat beliau ke Makkah, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salam. Barulah pada kedatangan kelima ke Makkah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun kembali Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam, "Anakku, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk membangun rumah ini." Maka Nabi Ismail alaihi salam menjawab, "Lakukanlah, aku siap membantumu." Menurut salah satu riwayat, tanda-tanda pondasi Ka'bah ditunjukkan oleh Nabi Jibril alaihi salam. Di atas dasar itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam mulai membangun Ka'bah. Saat penggalian dimulai, terlihat pondasi lama, yaitu pondasi yang dahulu dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Setelah pondasi terlihat, pembangunan Ka'bah pun dimulai. Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah lanjut usia bekerja sebagai tukang, dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai pembantu. Nabi Jibril alaihi salam membawa batu dari 5 gunung, Gunung Lubnan, Gunung Hira, Gunung Abu Kubais, Gunung Syafa, dan Gunung Marwa. Batu-batu itu kemudian digunakan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun dinding Ka'bah. Kemudian, dengan petunjuk Nabi Jibril alaihi salam, ditemukan 2 batu di sumur Jabal Abu Kubais. Nabi Ibrahim alaihi salam mengambil 2 batu itu. Salah satunya adalah Hajar Aswad dan yang satu lagi dikenal sebagai Makam Ibrahim. Sahabatku, Makam Ibrahim adalah batu terkenal tempat Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri saat membangun dinding Ka'bah. Ketika dinding Ka'bah semakin tinggi, batu tersebut juga ikut naik ke udara. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Ketika Hajar Aswad diturunkan dari surga, warnanya lebih putih dari susu, kemudian dosa-dosa manusia membuatnya menjadi hitam." Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Hajar Aswad dan Makam Ibrahim adalah 2 batu dari surga. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memadamkan cahaya mereka. Seandainya Allah tidak memadamkan cahayanya, maka batu-batu itu akan menerangi antara timur dan barat." Ka'bah dibangun untuk 5 kalinya oleh kaum Amalek. Kemudian untuk ke-6 kalinya dibangun oleh kabilah Jurhum. Orang dari kabilah Jurhum yang melakukan pembangunan itu bernama Harits bin Mada dari keturunan Asgar. Ka'bah dibangun untuk ke-7 kalinya oleh seorang tokoh mulia dari keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang bernama Qusay bin Kilab. Beliau membangun kembali Ka'bah dengan cara yang kokoh dan indah. Ka'bah dibangun untuk ke-8 kalinya ketika terjadi banjir besar pada masa kepemimpinan kabilah Quraisy, yang menyebabkan dinding Ka'bah menjadi sangat lemah. Setelah bermusyawarah, kabilah Quraisy pun memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Dalam pembangunan ini, Nabi yang mulia Muhammad Mustafa Shallallahu alaihi wasallam juga turut serta. Namun, karena dana saat itu terbatas, pada pembangunan yang dilakukan oleh kabilah Quraisy, bagian hatim Ka'bah tidak disertakan dalam bangunan. Ka'bah dibangun untuk ke-9 kalinya ketika pasukan Yazid melempari Ka'bah dengan batu, sehingga dinding-dinding Ka'bah menjadi rusak dan lemah. Lalu Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah dengan menyertakan bagian hatim yang sebelumnya tidak dimasukkan oleh Quraisy, dan membangunnya kembali di atas fondasi Nabi Ibrahim. Pembangunan Ka'bah yang ke-10 dilakukan oleh Gubernur Abdul Malik bin Marwan yang bernama Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim.
Pada tahun 74 Hijriah, ia membangun Ka'bah kembali sesuai dengan bentuk bangunan versi Quraisy. Setelah itu, ketika Khalifah Harun al-Rashid naik tahta, ia bermaksud menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuai dengan bangunan Abdullah bin Zubair. Namun, Imam Abu Yusuf menasihatinya dengan berkata, "Jika setiap penguasa melakukan hal seperti ini, maka setiap kali datang penguasa baru, dia akan menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali untuk popularitas, sehingga keagungan rumah ini akan berkurang dari hati manusia." Kemudian, pada tahun 1040 Hijriah, Sultan Murad bin Ahmad Han dari Kekhilafahan Utsmaniyah membangun ulang seluruh bangunan Ka'bah kecuali tempat Hajar Aswad, berdasarkan fondasi yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Pembangunan ini selesai dalam waktu 6 bulan. Ia melapisi bagian dalam Ka'bah dengan batu marmer, dan membangun atap yang sangat indah. Dinding bagian luar dibangun dengan batu marmer yang dipasang menggunakan semen kapur, dan kain penutup Ka'bah berupa kain sutra hitam yang sangat berharga dipasang di atasnya. Di atas kain itu dituliskan kalimat tauhid dan nama sultan dengan huruf berwarna emas. Setelah pembangunan oleh Kekhilafahan Utsmaniyah, Raja Fahd bin Abdul Aziz memulai renovasi besar terhadap Ka'bah pada tahun 1417 Hijriah. Dan bangunan Ka'bah yang ada saat ini kurang lebih telah berumur 404 tahun, karena bangunan ini dibangun pada tahun 1040 Hijriah dan sekarang sudah memasuki tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berulang kali berziarah ke Baitullah yang mulia, dan mengaruniakan kepada kita kebahagiaan menunaikan haji ke Baitullah. Amin.